Berawal dari ketertarikan kami akan truk yang setiap hari menaikkan dan menurunkan wadah besar berisi sampah di sudut-sudut. Selama ini kami jarang sekali melihat sampah-sampah yang diangkut truk untuk dibuang. Padahal setiap hari sampah-sampah yang baru pasti datang dan selalu memenuhi wadahnya. Sepertinya tidak terbayangkan akan luasnya tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah yang mungkin diolah kembali dan dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Seperti yang kami bayangkan, sebuah tempat lapang telah menanti truk-truk pengangkut sampah. Sebuah tempat penuh dengan tumpukan benda-benda kotor dan tak terpakai juga khas dengan bau yang menyengat. Semua yang dibuang dirapikan untuk kemudian ditimbun nantinya. Lokasinya pun jauh dari perumahan penduduk sehingga tidak menimbulkan polusi. Ada hal yang membuat kami lebih tertarik, yaitu keberadaan orang-orang di lokasi pembuangan. Orang-orang di atas tumpukan sampah bekerja mengais di tengah sampah untuk mengambilnya dan dijual kembali, tanpa mempedulikan bau dan sangat menyengat hidung. Sepertinya mereka sudah tak mempedulikan, bahkan terlihat bersahabat dengan kotor dan bau. Di sisi lain, seorang ibu sedang sibuk dengan karung-karung dan memang tampaknya berisi sampah-sampah yang telah terkumpul. Dari raut wajahnya menampakkan seorang pekerja keras. Entah kenapa kami tertarik dan menyapanya. Permisi Bu. Bu, saya boleh lihat ya Bu ya? Ini Ibu lagi ngapain Bu? Pilih kresek. Bu, kenalan dulu Bu. Saya wasis Bu. Motor. Nggak apa-apa. Iya. Ibu namanya siapa Bu? Samunti. Bu Samunti. Samunti. Oh, oke. Ini Ibu dari jam berapa nih ngumpulin ini? Ibu. Ini nih Bu, ingin aneh. Oh, dari kemarin? Ya. Saya sakit, nggak bisa kesini. Oh, Ibu kemarin sakit. Iya. Terus baru kerja hari ini. Iya. Tapi biasanya setiap hari ya Bu? Iya. Ini apa aja nih yang dikumpulin ini Bu? Ini kertas. Kertas, terus? Sama rosokan ini. Oh iya. Oh berarti setiap hari Ibu kerja di sini ya Bu? Mulai jam berapa biasanya? Jam 7. Jam 7 sampai jam berapa? Jam 3. Emang Bu di sini kan kalau orang yang nggak biasa itu kan tempatnya bau gitu ya Bu, kotor. Kok Ibu mau Bu kerja gini? Saya mau. Namanya Bu Samunti. Bekerja sehari-hari sebagai pencari barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah akhir. Pekerjaan ini sudah lama dijalani, sehingga Bu Samunti terlihat sangat bersahabat dengan sampah-sampah. Selain bekerja sebagai pencari barang bekas, Bu Samunti juga mempunyai keahlian sebagai pemijat. Tapi karena hasilnya tidak memadai, akhirnya Bu Samunti mencoba menambah penghasilan dari mencari sampah yang masih bisa dijual kembali. Sakit apa Bu suaminya? Lino. Ibunya Lino. Terus Sudah tua. Lino. Nah, sudah nggak awas dulu. Matanya udah nggak bisa ngelihat jelas ya Bu ya? Kasihan saya. Nggak boleh kerja. Iya. Ibu rumahnya di mana Bu? Sepiturang. Sepiturang ya. Terus ini nanti kan Ibu kerja sampai sore ya Bu.
Nanti boleh nggak Bu saya main ke rumah Ibu? Nggak apa-apa. Boleh ya? Saya mau lihat rumah Ibu, main ke sana sama mau jenguk suami Ibu. Boleh ya Bu nanti saya ke sana? Ya udah kalau gitu Ibu lanjutin kerja aja dulu Bu. Saya mau lihat ke sana lagi. Ya terima kasih ya Bu ya. Di tempat pembuangan akhir ini, Bu Samunti tidak sendirian. Banyak juga para pencari sampah lain dan juga telah bekerja cukup lama. Satu sama lain saling mengenal, sehingga di saat mereka lelah, tidak jarang di antara mereka saling bersenda gurau, dan bagi mereka, bau tak sedap sudah tak dirasakan lagi. Samunti. Sekarang umurnya berapa Bu? Swidak. Ya itu ya mijat sama pados kresek teng TPA itu. Kalau kerja berangkatnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Ya. Sampai jam berapa Bu? Jam 4, jam 5 enggak mesti. Pagi-pagi sekali, dari sebuah rumah kecil yang hanya terbuat dari anyaman bambu dan kayu-kayu namun tampak tak teratur, sebuah kisah tentang seorang pencari sampah juga pemijat dimulai. Pintu kecil yang menutup perlahan-lahan mulai terbuka. Seketika udara dingin menusuk tulang, menyapa seorang ibu dengan peralatan sederhana untuk membantunya bekerja. Bunga-bunga dan rumput basah tersiram embun tampak segar untuk mengantarkan kaki Bu Samunti ke lokasi tempatnya bekerja. Sampai ketika terlihat bukit dengan sampah menumpuk dan tak ada lagi sapaan indah. Hanya bau menyengat, juga lalat-lalat besar telah asik dengan sarapannya. Sesampainya di lokasi, Bu Samunti menuju gubuk kecil, tempat mengumpulkan hasil atau sampah yang didapat untuk mengambil peralatan. Hanya capit dan keranjang kecil. Dari sini pekerjaan mencari sampah yang masih layak dimulai. Nggak tahu tahun paling ya 94-an. Ya mijet itu. Mijet toh. Iya. Ndak, ya lek ada orang manggil nggih ya napa niku nggih pijat, lek mboten wonten tiyang manggil nggih men mawon ngeri. Setiap hari, mulai pagi hingga menjelang sore tanpa kenal lelah, Bu Samunti terus bekerja mencari sampah. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar. Bau tidak sedap yang menyengat sudah menjadi teman dekat. Lalat-lalat juga mulai menggoda. Tetapi jangankan lalat, matahari pun tak mampu menggoda dengan sinarnya. Semua tidak dihiraukan, dan semua dilakukan demi panggilan-panggilan dari mimpi dan harapan di hari esok. Sedikit demi sedikit, sampah yang didapat terkumpul. Biasanya, Bu Samunti dapat menjual sampah-sampah yang masih bisa diolah dalam beberapa hari. Tidak banyak hasil didapat. Walau demikian, dengan sabar Bu Samunti mengambil satu persatu barang-barang yang dibuang oleh pemiliknya. Kardus bekas, kertas bekas, sampai plastik bekas. Tidak pandang tempat kotor. Bu Samunti terus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, walau seringkali
lelah menghampiri tubuhnya yang semakin tua. Nggih sami mawon nggih kurang. 15.000, 20.000 ya ndak mesti. Semua tumpukan sampah ditelusuri. Bu Samuti terus melakukan pekerjaannya sebagai seorang pencari benda bekas. Karena cukup lama melakukan pekerjaan ini, membuat Bu Samuti tahu benar bagaimana dan bagian-bagian mana yang bisa diambil dan dijual kembali, walaupun bercampur aduk dengan kotoran lainnya. Setiap ada mobil-mobil mengangkut sampah datang, Bu Samunti dan pekerja lain langsung menyerbu. Dari sinilah Bu Samunti dapat menjawab rongrongan dari perut. Demi kebutuhan hidup, Bu Samunti mencoba terus mengais dan mengais. Jauhnya tempat yang dituju bukanlah sebuah kendala. Tidak ada hari libur atau keluhan, hanya kesabaran dan semangat. Bu Samunti juga tidak mempedulikan tubuh kotor atau nafasnya yang mulai sesak. Karena dari sampah, Bu Samunti dapat bertahan. Dari sampah, Bu Samunti dapat bekerja dan tersenyum. Kertas, rosokan, aqua itu kresek itu, ya besi-besi itu. Menjelang sore, pekerjaan mencari benda-benda bekas selesai. Bu Samunti kembali ke gubuk untuk membereskan sampah yang terkumpul. Semua dipilah dan dibersihkan kembali. Gubuk-gubuk kecil juga tampak ramai dan berjejer seakan senang akan kehadiran mereka. Disinilah mereka berkumpul untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Merapikan dan membersihkan sampah selesai. Bu Samunti bergegas membawa sedikit hasil yang terkumpul dalam karung kecil untuk segera ditimbang ke pengepul. Hari ini tak banyak hasil didapat, hanya beberapa ribu saja. Mungkin esok hari akan lebih baik dan sama-sama datang lebih banyak. Damel cukup damel mboten. Sampai di rumah bukan istirahat dan melepas lelah, melainkan Bu Samunti melakukan pekerjaan lain, yaitu memijat tetangga yang datang. Dari hasil memijat, setidak-tidaknya dapat sedikit membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun hasilnya juga tidak banyak, karena Bu Samunti tak pernah menentukan imbalan dari hasil kerjanya.
tetap kerja. Nggak kerja, gimana? Nggak makan. Di rumah kecil dan sangat sederhana ini, Bu Samunti terus berharap dengan pekerjaannya. Walaupun hanya sedikit penghasilan diperoleh, bagi Bu Samunti, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan dilakukan dengan kesabaran juga semangat. Karena sampah-sampah tidak pernah hilang. Orang-orang di sekitarnya pun masih memerlukan keahlian memijat dan sentuhan Bu Samunti. Ini sih Bu. Bu, saya tadi yang di TPA Bu. Nah, yang tadi ngobrol-ngobrol sama Ibu. Ini saya mau main-main ke sini ya Bu. Saya boleh duduk Bu? Oh, iya. Iya. Bapak ada Bu di rumah? Oh. Bapak bisa diajak ngobrol nggak Bu? Kilo tidak ngomong. Kata jak ngomong. Bentar Bu, saya kesana aja. Pak, OSIS Pak. Iya. Pak, Bapak suaminya Ibu ya Pak? Iya. Pak, Bapak katanya lagi sakit. Sakit apa Pak? Ya, Loro apa Bapak? Sakit apa Bapak? Kaki. Kenapa kakinya Pak? enggak satu itu. Nah, Oh yang ini ya Pak ya? Udah lama? Udah berapa tahun sakitnya? udah belum ada setahun, belum ada. Belum ada setahun. Sebelum sakit Bapak kerja ya? Iya kerja. Sama dengan Ibu? Iya. Di mana? Di sana di sampah. Di TPA itu? Terus ini Bapak sekarang masih sakit apa enggak? Sakit sekarang sakit. Masih sakit? Iya sakit. Tapi Bapak masih pengen kerja gitu? Masih pengen kerja? Iya. Iya. Awalnya kenapa Pak kok bisa sakit? Tahu ya. Tahu-tahu sakit gitu ya Pak? Padahal Bapak juga setiap hari kerja ya Pak? Terus Bapak sekarang di rumah ngapain aja Pak? Menang. Diem aja ya. Terus kalau sekarang udah lebih mending ya? Udah agak mending ya Pak sakitnya ya? Kalau buat jalan udah bisa ya? Bisa. Iya. Pernah diperiksa ke dokter? Enggak pernah. Kenapa Pak? Enggak pernah periksa, enggak pernah. Kenapa nggak diperiksa? Nggak punya uang. Enggak punya uang, udah dapat uang itu. Ya udah. Ya udah Pak, semoga Bapak cepat sembuh ya Pak, nggih. Nggih. Udah lama Ibu sakitnya Bu ya. Tapi kayaknya Bapak masih pengen kerja gitu ya Bu. Nyeret-nyeret. Jalannya sambil nyeret-nyeret. Tapi berarti Ibu setiap hari ngerawat Bapak gitu ya. Awak dia kami nyambut hamil ibu. Terus ngurmati yang menjadi. Ngerawat, kerja gitu ya. Ibu sendiri sekarang ya. Bapak terus sama Ibu ini juga ada sebelumnya saya terima kasih ya Bu ya. Tadi saya boleh ngelihat aktivitas Ibu, terus juga saya boleh main ke sini ngelihat jenguk Bapak sakit. Terus ini ada apa titipan dari pemirsa Dhamma TV Bu, bingkisan ini, terus juga ada sedikit pemberiannya juga nih, Ibu aja yang nerima. Terima kasih ya. Jadi, semoga
walaupun gak banyak bisa bermanfaat buat ibu sama bapak ya Pak ya. Terima kasih saya udah diajak melihat ibu yang sendirian ini kerja setiap harinya, walaupun kerjanya cuma mijit sama di TPA ya Bu ya, di TPA tempatnya, walaupun kayak gitu tapi ibu masih tetap aja semangat kerja ya Bu ya, dari pagi sampai sore. Semoga nanti semangat ibu ini bisa jadi contoh buat kita semua ya Bu ya. Kalau gitu saya mau pamit dulu Bu, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak tuh Pak, matur nuwun Pak, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Bu, saya udah boleh mampir ke sini, matur nuwun. Nanti sama-sama, terima kasih banyak. Mari Bu. Bu Samunti adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras dengan hasil tak pasti. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan. Dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.